Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Abdullah Jalan Ahmad Yani kilometer 8 yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun tadi rintik-rintik sedikit kita bisa sampai ke Al-8, alhamdulillah. Hari ini tanggal 11 Agustus 2025 bertepatan dengan 18 Safar 1440 Hijriah. Biasanya masyarakat kita menganggap bulan Safar ini bulan panas, panasan gitu ya. Ya biasanya gitu. Ya memang di wadah kita ini musimnya dua kan, musim panas dan hujan. Tapi pada saat musim panas hujan, kalau ada musim ketiga, namanya kemarau basah. Saya kadang-kadang rasa lucu mendengar tentang kemarau basah. Rupanya juga musim hujan kering. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya ingin membacakan ayat 101 surah 17. Ini ayat-ayat terakhir dari surah Al-Isra, hampir terakhir. Terakhirnya nanti 111. Nah, ini 101, berarti kan 10 ayat lagi. Di ujung-ujung surah Al-Isra ini, sebagaimana juga Allah menjelaskan di awal surah ini, Allah membicarakan lagi Nabi Musa dan kaumnya. Kita masih ingat ayat-ayat awal di surah Al-Isra. Itu 3 peristiwa penting yang Allah berikan kepada Nabi kita. Yang pertama terkait dengan diri beliau sendiri, yaitu Isra Mi'raj. Yang kedua adalah cerita Nabi Musa. Nabi Musa di ayat kedua kan, wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, yang ketiga Allah membicarakan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh. Itu di bagian awal-awal daripada surah Al-Isra. Kita masih ingat cerita Musa adalah cerita atau kisah heroik itu penuh perjuangan dan kepahlawanan. Nah, mungkin ada kaitannya lawan 17 Agustus. Kemudian juga cerita Nabi Nuh yang dijelaskan di ayat 3 surah Al-Isra, itu juga kisah heroik penuh kepahlawanan, perjuangan. Tapi perjuangan 3 orang Nabi ini, Nabi kita ayat 1, Nabi Musa ayat 2, Nabi Nuh ayat 3, ini semuanya adalah perjuangan menegakkan agama. Agama artinya ajaran yang bersumber dari Allah, agama Islam. Nah, kalau di masyarakat ini kan
macam-macam perjuangan ini. Ada yang bendera apa ya? Bendera tangkurak apa ini? Macam-macam. Iya, macam-macam perjuangan. Macam-macam sekarang ini. Jadi maafnya kita kisah-kisah di dunia politik ini maafnya. Makanya sebagian maaf sama sekitar tidak. Pokoknya bilang sore Kamis bukan puasa ini kan. Nah, sore Senayan bukan. Nah, itu dingin kepala kita. Tapi kalau kita membuka berita, maaf kita. Macam-macam bendera. Nah, apalagi kalau kita membaca tadi cerita para nabi dan rasul, itu penuh dengan jihad, perjuangan, heroik, kepahlawanan, memperjuangkan agama. Tapi kalau dalam dunia politik ini kan, mana ada perjuangan agamanya? Bahkan bisa sebaliknya, agama menjadi alat yang diperjualbelikan. Ini kasus haji ini kan ada tuntung lagi nih. Aneh apa kata juga gitu tuh. Maaf juga kita. Nah, rekening desa Latif diblokir ulang. Jadi mau lama sedikit, ada tabungan sedikit di sini, anak nukar sangkin, beli cari rekening itu tutup murah. Kok mau beri malas pada sini. Jadi maaf pernah kita. Nah, makanya tadi akhir-akhir ini memang ulun sering menceramahkan tentang zikir. Di beberapa masjid yang tidak membaca tafsir, ulun membaca masalah hadis-hadis zikir. Karena menurut ulun, ya dengan berzikirlah kita hidup di dunia yang penuh dengan dinamika politik ini, kita bisa tenang. Jadi, ya ada usaha empat kita pikirkan itu ya. Yang kita pikirkan ini, berapa kita sudah membaca ayat Quran, ya. Apakah kita sudah bisa disiplin sholat rawatib, sholat duha, isra, tahajud? Berapa kita membaca zikir, berapa ribu, berapa laksa? Nah, itu aja yang kita pikirkan. Nah, jadi agama ini yang kita pikirkan dan kita perjuangkan. Nah, kalau nabi-nabi yang diceritakan di awal surah Al-Isra, 3 orang nabi tadi, itu perjuangannya luar biasa. Kita ini hanya penikmat agama. Saya kira kita bukan pejuang agama ya. Kita penikmat saja. Alangkah nikmatnya sholat, alangkah nyamannya puasa, buka bersama. Nah, itu penikmat. Jadi kita ini mutamati'in. Kita ini mutamati', penikmat saja. Nah, cerita Nabi Musa yang diceritakan pada ayat 2 surah Al-Isra itu diulang lagi oleh Allah di ayat 101 di ujungnya. Yaitu bunyinya ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila iz ja'akum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa maskura. Nah, kalau cerita Musa kan pasti kaitannya dengan Fir'aun, dengan Raja Mesir yang sangat berjaya. Kuburannya aja kenal. Jadi berpengaruhnya Fir'aun itu sampai kuburannya kan dikenal. Kita kuburan kayak apa aja, orang jenayah halus ya kuburan. Fir'aun itu begitu dijayanya kuburan itu kan. Jadi artinya si Dindu sudah mati aja, rakyatnya itu masih bisa dikendalikan si Dindu. Buktinya mau lakukan kuburan. Dan kita kan kalau sudah mati ada dapat dikjaya lagi ya. Fir'aun itu sudah mati ya, masih dikjaya ya. Rakyatnya menganggap dia sebagai Tuhan kan, sehingga dia harus berbakti kepada Tuhan. Tuhannya adalah Fir'aun. Nah, sejarah Fir'aun dan Nabi Musa ini itu erat kaitannya dengan Bani Israel. Karena Nabi Musa ini kan juga keturunan daripada Yakub. Yakub, Yusuf, terus sampai pada Musa Harun. Yang diutus oleh Allah juga untuk menyelamatkan Bani Israel.
Nah, tetapi sejarah Bani Israel ini penuh dengan pembangkangan. Nah, ini. Jadi Bani Israel meskipun keturunan Nabi, jadi kita jangan terlalu bangga juga keturunan Nabi ini, keturunan Nabi, Nabi Yakub itu membangkang aja gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan walaqad ataina Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa. Musa itu putra Imran. Nah, berarti kan dia bedang sanak dengan Maryam ya. Yang kami utus kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun dengan membawa tis'a ayatin bayinatin, 9 bukti-bukti, yakni mukjizat-mukjizat yang bersifat indrawi yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Pas'al, nah maka tanyakanlah hai Muhammad kepada Bani Israel, izja'ahum, yang hidup pada masamu dan yang mengusulkan kepada kaum musyrikin Makkah untuk bertanya tentang roh. Nah, ini kan kaitannya kan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini. Atau tanyakan kepada yang beriman kepadamu dari kelompok mereka, Bani Israel, apa yang terjadi izja'ahum tatkala Musa datang kepada mereka, yakni kepada Bani Israel yang hidup pada masanya. Tanyakanlah hal itu kata Allah, agar engkau semakin yakin bahwa semua nabi diperlakukan serupa dengan perlakuan kaummu terhadapmu, hai Nabi Muhammad, serta menolak mukjizat-mukjizat yang mereka bawa. Jadi ayat 101 ini ingin bernostalgia. Jadi maksudnya Nabi kita mendapatkan banyak perlawanan dari orang-orang musyrikin Mekah. Itu sama aja nasibnya lawan Nabi Musa. Sama aja. Jadi kalau sama aja, jangan menyerah. Jadi Nabi kita ini diberi nostalgia sejarah supaya Nabi juga memiliki kekuatan. Kita ini kan dengan bukti sejarah lah kita itu bisa kuat. Sama juga negara kita ini kan karena sejarah membuktikan bahwa tekad yang kuat untuk merdeka itu merdeka. Walaupun alat yang dipakai hanya meriam bambu runcing berhadapan dengan meriam beneran kan. Nah, tapi dengan kekuatan itu bisa. Nah, sama Nabi juga pasal Bani Israel, tanyakan Bani Israel, orang-orang Israel yang hidup pada zaman Nabi, orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada zaman Nabi kan mengakui itu adalah umatnya Nabi Musa. Nah, izja'ahum faqala lahu Fir'aun, bahkan pada waktu itu Fir'aun berkata kepada Musa, inilah azunuka ya Musa maskura, aku benar-benar menduga engkau ini hai Musa adalah orang yang kena sihir. Nah, samakan dengan Nabi. Nabi kan dituduh sahir, orang penyihir atau kena sihir. Syair, orang yang penyanyi. Majnun, gila. Jahil, orang yang bodoh. Jadi Nabi itu diberi sapaan yang sama juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu disapa, ujar Firaun, inilah zunnuka ya Musa mas'ura, kami yakin bahwa engkau ini kena sihir. Jadi mendakwahkan ajaran agama dicap oleh umatnya sebagai kena sihir. Nabi kita mendakwahkan agama dicap sebagai orang gila, sebagai orang tukang tenung, kahin kan. Jadi Nabi itu syahir, syair, kahin, jahil, majnun. Wah, 5. Artinya kata bapak lah, artinya
Ya, itulah memperjuangkan agama itu risikonya akan dilawan oleh umatnya. Nah, jadi ini semuanya terkait dengan nostalgia sejarah untuk memperkuat semangat juang memperjuangkan agama. Apa itu tis'a ayatin, 7 tanda? Nah, 7 tanda ini itu terjadi pada zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Para mufasir tidak sama menafsirkan 7 tanda ini. Tafsir Al-Muntakhab yang ditulis oleh ulama-ulama Mesir itu mengatakan yang dimaksud dengan 9 ayat ini, 9 tanda ini, 9 mukjizat ini, yang pertama adalah tongkat, yang kedua tangan Nabi Musa yang menjadi putih bercahaya, yang ketiga angin topan, yang keempat belalang, katak serta darah, yang kelima kekeringan dan kekurangan buah-buahan, yang keenam terbelahnya laut, yang ketujuh air yang memancar dari batu, yang kedelapan terangkatnya gunung, dan yang kesembilan kalam atau pembicaraan langsung Allah kepada Nabi Musa. Itulah namanya tis'a ayatin bayinatin, 9 ayat yang jelas yang mendukung kerasulan Nabi Musa. Lalu orang menyebutnya mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya dari kata ajaza. Ajaza itu ajus itu artinya lemah. Mukjizat berarti melemahkan. Jadi bukti-bukti kenabian yang dapat melemahkan penentangnya. Sebagian kan kadang lemah juga tetap keras. Itu namanya mukjizat. Artinya apa? Diberikan 9 mukjizat itu umat Nabi Musa itu tetap membangkang. 9 mukjizat kada sedikit kan? Apalagi akhirnya Nabi kita mukjizat yang satu aja, yaitu Al-Quran. Apalagi Nabi cuma mukjizatnya satu, Al-Quran. Dibandingkan Nabi Musa 9, umatnya membangkang. Nabi Muhammad mukjizatnya satu, umatnya membangkang. Ya wajar kan? Nah, jadi itulah namanya nostalgia, bernostalgia, mengenang masa lalu untuk menempa semangat sekarang dan masa depan. Dalam bahasa lain yang sering saya jelaskan, museum dan visium. Museum itu kan artinya sejarah masa lalu dengan artefak-artefaknya. Artefak itu bukti-bukti yang bersifat material. Piramid ya, piramid itu artefak dalam ilmu arkeologi. Museum. Jadi Al-Quran itu penuh dengan museum, tapi tujuannya untuk visium. Visi itu ke depan, penglihatan ke depan. Jadi mengambil pelajaran masa lalu untuk memperkuat semangat berjuang demi meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Itu namanya museum visium. Makanya museum itu penting. Ini bisa ada yang belum ke museum nih. Museum Lampung Mangkurat ya. Di situ ada apa? Keris-keris kan, senjata-senjata. Di situ ada juga perangkap keterampilan orang Banjar menangkap iwak. Mulai lontak, ringgi, langit, banjur, unjun, kecaran, kalangan, langkap. Bahari kita mengacar kan, mengunjun dengan unjun yang panjang tuh, mengambil buluk dari gunung. Wah ini pakai fiber, nah mati itu. Fiber ini
karena tali listrik. Jadi bagus Undin Bahari juga. Jadi kalau ada praktis sudah, Undin Bahari ini lapang bawaan panjang kan. Kalau fiber sekarang kan kayak antena radio kan, tapi bang mematikan banyak kasus itu mau disambar oleh haruan. Ada ingat lagi dia itu tali listrik menyisip selingan jalan pas itu bakar gitu. Itu ada di museum sana, alat-alat menangkap ikan. Itu artinya begitulah kehebatan orang-orang tua kita dulu untuk berjuang supaya makan iwak, supaya iwaknya itu bujur-bujur iwak. Ada ini melibar iwaknya tahu, iwaknya ayam, iwaknya mandai itu bukan iwak, sepulit di watak. Nah, maka supaya bujur-bujur iwak itu adalah iwak, nah itu kan dipamerkan di museum itu alat-alat menangkap iwak, tangkalah, tamburu, tangkawing, tambak, nah, segala macam. Betul. Lukah, nah, tampirai, apalagi nggak tamburu, nah, lukah, tampirai, tamburu, tangkalah, nah, itu urusan iwak aja tuh. Nah, ada di situ Pak. Nah, jadi itulah 9 daripada mukjizat yang sangat banyak. 9 itu dibandingkan dengan Nabi kita yang hanya 1 mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Al-Biqai, seorang mufassir yang lain, mengatakan yang dimaksud dengan 9 ayat yang diberikan kepada Nabi Musa, yang pertama tongkat, yang kedua darah, ketiga katak, keempat tutup, kelima matinya binatang, keenam dingin yang melampaui batas, ketujuh belalang, kedelapan kegelapan, dan kesembilan kematian pemuda-pemudi. Jadi tidak sama. Nah, maka yang manapun yang kita ambil, apakah versinya Al-Biqai atau Al-Mutaqaddim dari Mesir, atau bahkan Said Qutb yang juga berbeda, yang jelas kalau kita kembalikan ke surah 7 ayat 133, memang pada zaman Nabi Musa dilawan atau berhadapan dengan Bani Israel dan Fir'aun, itu Allah mengirim kepada Bani Israel itu, mengirim kepada Fir'aun itu bencana. Itu bisa kalian lihat di ayat 133 surah ke-7. Fa'arsalna alaihim tufana. Nah, kami mengirim kepada mereka siksa berupa topan. Di tofana ini bahasa Arab, yaitu air bah yang menghanyutkan segala sesuatu, atau angin ribut yang disertai kilat dan guntur, serta api dan hujan yang membinasakan segala yang ditimpanya. Jadi ada kebakaran, ada kebanjiran, ada angin ribut, itu namanya tofan. Itu dikirim oleh Allah kepada Bani Israel yang membangkang ini. Wal jarada, kemudian belalang, dikirim juga belalang yang merusak tanaman. Jadi belalang kan kalau kita berumah itu pasti ada hamanya. Bahari yang paling sering kita temukan itu ngarannya bilahu. Penyuluh pertanian menyebutnya walang sangit. Itu sudah walang sangit pulang. Walang ini kan ada buahnya. Sangit itu kira-kira sarik. Artinya karena belalangnya ini sarik, akhirnya benih ini walang. Nah, kira-kira lah artinya walang sangit. Jadi pas-pas akan naik. Ini nama itu biasanya ada kaitannya walang sangit. Nah, itu kan harus disemprot dengan pestisida.
Nah, Bahri obatnya di Sinon lah ya, Bahri. Saya masih ingat orang tua membawa kita ke sawah menyemprot padi itu. Nah, itu dikirim oleh Allah untuk menjadikan tanaman di Mesir itu tidak menghasilkan buah. Wal kumala, Allah juga mengirim kutu. Bisa jadi kutu ini sebenarnya lebih dipahami sebagai virus yang menimpa manusia. Wad dafadi'ah, dan Allah juga mengirim katak. Nah, jadi bencana munculnya katak yang memakan makanan-makanan yang sudah dipanen. Jadi ada yang sudah dipanen itu dimakan oleh katak, yang belum dipanen dimakan oleh belalang. Wad dama, dan Allah juga memberi bencana mereka terkait dengan darah. Nah, ada yang menafsirkan darah ini maksudnya adalah penyakit yang menimpa manusia, yang biasanya dimulai dengan soal darah. Dan itu mungkin lebih bisa dipahami oleh mufassir kontemporer, bahwa darah kita yang ada di dalam tubuh kita itu harus kita perhatikan, harus kita kontrol. Kita biasanya kan mengontrol paling tekanannya. Sebenarnya menurut informasi dari kesehatan, yang lebih penting lagi mengontrol darah itu, darahnya diambil dibawa ke laboratorium. Kalau tekanannya ini kan ya tinggi rendah, dan itu mungkin terkait dengan jalannya darah. Tapi kalau terkait dengan apa saja yang ada di dalam darah, nah itu harus ke laboratorium. Maka dilihatlah kolesterolnya berapa, dilihat lagi asam uratnya juga rupanya bisa diketahui juga dari darah itu, dan lain-lain yang saya tidak hafal. Jangan kayak tai Bahri ketemu bangsa, tai Bahri ketemu bangsa. Karena ada penyakit di sini namanya sigar aja, ada parlo, ginjal ada aja, paru-paru ada aja, darah di sini lancar aja. Amalannya jangan diperiksa terima. Itu kata Allah lagi ini. Nah, dengan memanfaatkan Askes mungkin atau BPJS, sebaiknya kita kontrol darah kita. Nah, pada zaman Fir'aun itu mereka diberi bencana berupa tidak normalnya darah. Nah, jadi di sini ada topang, jarak, umal, gabadir, dam, itu ada 5. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi dasar mereka ini sombong, tetap mereka menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum pendurhaka yang telah mendarah daging kedurhakaannya dalam diri mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan 9 tanda ini macam-macam penafsirannya. Tapi yang jelas sepakat mereka adalah tongkat, kemudian tangan yang bercahaya 2 kan, tambah 5 yang ada di dalam ayat 133 Al-A'raf. Nah, lalu ditambah lagi dengan kemarau yang panjang sebagai dampak juga mungkin dari banyaknya kutu dan belalang tadi. Jadi sudah kemaraunya panjang, adanya kutu, adanya belalang dan sebagainya, itu menyebabkan pertanian di negeri Mesir itu gagal. Dan untungnya pada waktu itu kan ada Nabi Yusuf. Ingat kita cerita Yusuf. Jadi rupanya di antara raja-raja Fir'aun ini ada juga yang baik, yang akhirnya meminta pendapat kepada Nabi Yusuf. Bagaimana ini negeri Mesir yang sudah agak kacau balau ini? Nah, karena ada mimpi dari raja, maka dicarilah orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Lalu dikabarkan ada orang ini di penjara, namanya Yusuf. Nah, maka dipanggillah Yusuf. Lalu Yusuf menjelaskan.
dan penjelasan itu rupanya masuk akal. Mungkin suasananya sudah kering kerontang juga. Maka kata Yusuf, ya, kita akan menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja terkait dengan soal ketersediaan pangan. Nah, dalam kisahnya tuh harus menabung atau menyimpan atau menyetok. Jangan dijual, jangan diekspor. Jadi gandum dan bahan pangan jangan diekspor. Istilah dalam surah Yusuf itu kan, biarkanlah gandum itu berada pada tangkainya. Itu maksudnya jangan sampai diproses dia menjadi tepung, karena dia dijadikan sebagai cadangan pangan untuk masa yang panjang. Jadi kalau kita lihat di situ, generasi-generasi Fir'aun ini ada juga akhirnya yang baik, yang memakai ajaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, kembali ke ayat 101. Jadi ayat 101 ini Nabi dibawa bernostalgia tentang umat Nabi Musa dan Fir'aun. Lalu berikutnya, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la azunnuka ya Fir'aun masbura. Mendengar tuduhan Fir'aun dan penolakannya itu, Nabi Musa, ini masih nostalgia, artinya Nabi disuruh membaca sejarah. Mendengar tuduhan Fir'aun dan penolakannya itu yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah karena sihir, Nabi Musa menjawab, sesungguhnya engkau, hai Fir'aun, telah mengetahui bahwa yang menurunkan mukjizat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan itu kecuali Tuhan pemelihara dan pengendali langit dan bumi. Itu semua sebagai bukti-bukti yang nyata dan yang dapat mengantar setiap orang untuk percaya. Tetapi engkau, hai Fir'aun, menolak, dan sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa jika engkau tidak segera mengakui keesaan Allah dan menerima tuntunan yang kusampaikan. Jadi kalau Musa dipadahkan Fir'aun, saya yakin engkau ini karena sihir, Musa menjawab, ya Musa, kayaknya engkau ini akan dapat siksa. Sikap Fir'aun tidak berubah, bahkan bertambah semakin durhaka. Nah, maka dia hendak mengusir mereka, yakni Musa bersama pengikut-pengikutnya dari bumi, yakni dari bumi Mesir. Maka kami menenggelamkannya. Jadi Pak Arada ayastafizahum final ardi fa'agharnahu amamahu jami'an. Lalu Allah tenggelamkan. Jadi ini kisah Musa dan Fir'aun. Tenggelamkan. Baik Fir'aunnya dan orang-orang yang bersama mereka, yakni semua yang mengikuti Fir'aun mengejar Nabi Musa bersama Bani Israel yang ketika itu akan menuju ke Sinai melalui Laut Merah. Dan kami berfirman, wa qulna min ba'di li Bani Israel, uskunu, tinggallah di negeri ini, yakni negeri Syam, yaitu Palestina sekarang dan sekitarnya. Fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Maka apabila datang janji akhirat, yakni setelah kematian semua makhluk, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan kelompok yang bercampur baur dengan musuh-musuh kamu, kemudian kami melakukan perhitungan atas kamu semua dan memutuskan dengan adil. Jadi Bani Israel ini diselamatkan oleh Musa. Jadi Musa dan Bani Israel, atau Bani Israel, anak-anak Yakub itu dibimbing oleh Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nah, nanti kan banyak Bani Israel ini mendapatkan dukungan, support dan jasa dari para nabi, tetapi mereka nanti bersikap membangkang. Nah, pembangkangan Bani Israel kepada para nabi itu banyak diceritakan di dalam surah Al-Baqarah.
surah terpanjang di Al-Quran. Sampai pada zaman Nabi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan mereka hidup banyak di daerah utara Madinah. Jadi di situ ada Bani Kainuqa, ada 3 bani-baninya di situ tuh orang-orang Yahudi. Bani Quraizah, Bani Kainuqa, nah, satunya saya lupa. Itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di utara Madinah, yang juga menandatangani perjanjian damai dengan Nabi dalam Piagam Madinah. Nah, kalau Bapak Ibu baca nanti sejarah Piagam Madinah, itu ditandatangani oleh Muhajirin, Ansar, dan orang-orang Yahudi, sisa-sisa yang masih hidup pada zaman Nabi SAW. Nah, dengan Nabi kita pun orang-orang Bani Israel Yahudi ini itu tidak mau mengakui, padahal mereka itu saudara dengan umat Islam karena sama-sama dari Ibrahim. Jadi Ibrahim itu menghasilkan 3 agama besar yang isinya sama. Pertama Yahudi Bani Israel, yang kedua Nasrani umatnya Nabi Isa, yang ketiga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. 3 ini sebenarnya memiliki datu yang sama. Cuma sampai sekarang yang 3 ini masih belum bisa bersatu. Dan logika yang dipakai oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, mestinya mereka itu mengikuti umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam kitab agama mereka bahwa nanti akan datang seorang Nabi, dan kepada Nabi itulah kalian mengikuti. Seperti dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff itu dijelaskan bahwa Allah berkata kepada Bani Israel, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu inna hadza lasihrun mubin. Jadi Nabi Isa sudah mengatakan, hai Bani Israel, aku ini Rasulullah kepada kalian. Jadi rasulnya Bani Israel itu Musa sampai Nabi Isa, beberapa orang rasul. Musa di kalimah baina yadayhi min Taurat, ajaranku mengakui Taurat. Berarti kan Taurat dan Injil itu sama juga isinya, artinya sama-sama ajaran Allah. Dan Nabi Isa sudah mengatakan kepada Bani Israel, aku ini rasul kepada kalian, kalian harus mengikuti aku. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku mengatakan kepada kalian, memberikan berita kepada kalian bahwa nanti akan datang, ya'ti min ba'di, akan datang seorang rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, maka 3 agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam, itu bersaudara. Tetapi entah kenapa sampai sekarang 3 ini bermusuhan seperti itu. Nah, inilah sejarah yang belum selesai. Jadi kasus negeri Israel dengan Palestina, kasus antara orang-orang Kristen dan Islam, itu masih belum selesai. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, nanti akan datang suatu masa 3 agama ini bersatu. Nah, cuma kapan ya? Allah, 3 agama ini bersatu. Kalau kita lihat sekarang ini kan seperti melebar terus, seperti agak kacau. Nah, Indonesia sebenarnya suatu negara yang sangat demokratis dalam soal agama. Jadi sebenarnya kita tinggal di Indonesia ini memiliki peluang menjadi model di mana antar 3 agama ini bisa akur, terutama 2 dulu, karena Yahudi mungkin belum masuk di Indonesia. 2 dulu, yaitu Kristen dengan Islam.
Jadi bagaimana kita membangun kebersamaan yang akhirnya ya kalau bisa itu orang-orang Kristen itu bukan tergoda, tapi terpanggil dengan kesadarannya untuk mengakui ajaran Al-Quran sebagai kelanjutan dari Injil. Ini mungkin di Indonesia akan muncul sejarahnya seperti itu, atau di negara-negara lain mungkin juga. Tapi di Indonesia seingat saya begitu banyak orang masuk Islam dari berbagai latar belakang. Tinggal lagi bagaimana orang Islam itu mendakwakan agama yang menyejukkan bagi kehidupan umat manusia dan jauh daripada ajaran-ajaran yang bersifat teror atau ancaman keselamatan bagi orang lain. Islam adalah agama yang damai, mendamaikan. Islam adalah agama yang sejuk dan menyejukkan. Oleh karena itu kita harus mengarah ke sini supaya sejarah tiga agama besar ini akan bisa duduk secara proporsional dalam sejarah yang gemilang di masa depan menjadi satu, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dapat ulun jelaskan dari beberapa ayat, terutama ayat 101, 102, 103, 104 dari surah Al-Isra dan ayat 133 dari surah Al-A'raf terkait dengan nostalgia. Nabi kita disuruh oleh Allah untuk bernostalgia mengenang cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Adana Allah yang bermajmu'in subhanahu wa ta'ala yang tidak sederhana kita minta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.